Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yulia dalam pembelajaran PAI. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Ustazah izin memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah Ustazah izin menginformasikan tema kita kali ini. Nah, tema untuk pekan ini yaitu adalah hidup bersih dan sehat, dan subtemanya hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, Ustazah memiliki sebuah dalil dari hadis riwayat Muslim yang artinya sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, "Kesucian itu sebagian dari iman. Kalimat Alhamdulillah memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Sholat itu cahaya, sedekah itu bukti nyata." Nah, lalu di sini ada materi temanya, yaitu tadi tentang hidup bersih di sekolah. Nah, apakah ketika teman-teman di sekolah menjaga kebersihannya? Nah, kebersihan di sekolah adalah suatu upaya untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor, untuk mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Lalu, kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor yang mendorong kita untuk lebih semangat. Contohnya, ketika hidup bersih dan sehat di sekolah yaitu dengan piket, lalu cuci tangan sebelum makan, menata piring, membuang sampah pada tempatnya, dan juga menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Lalu di sini Ustazah akan informasikan pembelajaran kita, yaitu tentang sikap damai Nabi Ishak alaihissalam. Nah, di sini Ustazah akan informasikan dari pengertian damai. Damai adalah hidup tenang, tentram, tidak ada permusuhan atau pertengkaran. Contohnya, membantu teman saat kesusahan, patuh pada guru dan peraturan sekolah, lalu belajar bersama, menghormati orang tua, makan bersama keluarga, lalu membantu orang tua, menyayangi adik, dan juga menjaga toleransi antar umat beragama. Lalu cara hidup damai yang pertama, taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita mengerjakan perintah Allah, maka hidup kita akan damai, teman-teman. Lalu yang kedua, selalu berbuat baik. Jika kita berbuat baik, insya Allah maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, teman-teman. Lalu yang keempat, menjaga kerukunan antara teman atau sesama saudara, sehingga tidak ada permusuhan atau pertengkaran. Nah, sikap yang harus ditunjukkan ketika di dalam hidup damai. Yang pertama, menghargai perbedaan dengan menjaga silaturahmi, baik itu dengan teman ataupun dengan saudara. Yang kedua, mau belajar keunikan budaya dari suku lain. Nah, di Indonesia ini memiliki banyak suku, teman-teman. Jadi kita mau belajar keunikan budaya antara suku lain. Yang ketiga, saling mengunjungi saat hari raya besar agama-agama lain. Dan di Indonesia juga
kita memiliki banyak agama teman-teman, tidak hanya agama Islam saja, tetapi ada beberapa agama di Indonesia. Lalu yang keempat, saling memaafkan saat terjadi perbedaan pendapat. Nah, jika teman yang satu dengan teman yang lainnya itu berbeda pendapat atau berbeda masukan, maka kita harus saling memaafkan teman-teman. Lalu yang kelima, saling membantu saat masyarakat di sekitar kita tertimpa musibah. Nah, di sini Ustazah memiliki cerita tentang sikap damai Nabi Ishak alaihissalam. Siapa yang sudah pernah dengar Nabi Ishak? Ya, Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu Nabi Ishak adalah Siti Sarah. Lalu Ishak ini artinya tertawa. Dan Nabi Ishak ini memiliki 2 anak kembar yang bernama Yakub dan Isu. Nah, lalu di sini Ustazah memiliki sebuah video tentang sikap damai Nabi Ishak kepada kedua anaknya. Selamat menonton ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, alhamdulillah pada video kali ini kami akan membahas tentang kisah singkat Nabi Ishak alaihissalam. Sebelum kelahiran Nabi Ishak alaihissalam, Siti Sarah dan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu, malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwa Siti Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun, Siti Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua, yaitu Siti Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun. Nabi Ishak alaihissalam pun akhirnya terlahir di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Nabi Ishak alaihissalam merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah setelah Nabi Ismail alaihissalam. Bersama Nabi Ismail alaihissalam, ia menjadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah sangat tua, Nabi Ishak alaihissalam belum juga menikah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengizinkan Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan wanita Kan'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Haran, Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Ribqah binti Batnail bin Nahur, saudara Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dinikahkan dengan Nabi Ishak alaihissalam. Setelah 10 tahun Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Ribqah, lahirlah 2 anak kembar. Anak pertama diberi nama Al-Ais dan anak kedua diberi nama Yakub, yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. Menurut salah satu riwayat, Nabi Ishak alaihissalam meninggal pada usia 170 tahun. Penasaran dengan kisah di atas? Mari kita simak kisahnya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasinya untuk senantiasa mendukung channel ini agar senantiasa bisa menyampaikan syiar Islam yang bermanfaat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal. Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Ishak alaihissalam merupakan anak kedua Nabi Ibrahim alaihissalam hasil perkahwinan dengan isterinya yang pertama, iaitu Siti Sarah. Sebenarnya, di dalam Al-Quran tidak banyak menceritakan kisah Nabi Ishak alaihissalam. Hanya sedikit sahaja tentang kelahiran baginda.
Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ishaq alaihissalam sebagai seorang anak yang alim dan sebagai seorang nabi soleh. Kelahiran Nabi Ishaq alaihissalam amatlah dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Ini kerana Siti Sarah tidak menyangka sama sekali dirinya yang mandul, apatah lagi usianya ketika itu telah pun mencecah 90 tahun, manakala Nabi Ibrahim alaihissalam pula telah berusia 100 tahun. Mana mungkin mereka akan memiliki anak? Namun Allah Maha Berkuasa, tiada apa yang mustahil baginya. Berita kelahirannya sungguh luar biasa apabila ia disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Ketika itu, para malaikat iaitu Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil sedang dalam perjalanan ke Sodom iaitu tempat tinggal kaum Nabi Lut alaihissalam untuk memusnahkan mereka disebabkan oleh kekufuran dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Bapa Nabi Ishaq alaihissalam iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang suka menerima dan menghormati tetamu. Semasa para malaikat berkunjung ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. baginda telah menghidangkan daging sapi bakar yang baru disembelihnya. Tetapi pemuda-pemuda itu tidak mahu menjamahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam kehairanan sehingga menimbulkan perasaan takut. Para malaikat menyedari akan perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata, Jangan takut, sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutuskan kepada kaum Lut. Isterinya berdiri lalu tersenyum. Yakni, di sana kami sampaikan berita gembira tentang kelahiran Ishak dan sesudahnya lahir pula Ya'qub. Alangkah gembiranya hati Siti Sarah mendapat perkabaran itu. Tidak dapat digambarkan perasaannya ketika itu. Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doanya dengan menganugerahkan seorang cahaya mata. Kawan-kawan, ketika itu saudaranya Nabi Ismail alaihissalam telah pun berumur 14 tahun. Masya Allah, Allah Maha Berkuasa. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, segalanya mudah baginya. Kawan-kawan sekalian, menurut riwayat, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah merasa ajalnya semakin dekat, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengahwinkan Nabi Ishaq alaihissalam dengan seorang wanita dari kota Hanan, Iraq. Wanita tersebut adalah Rofika binti Bitawil bin Nahur. Nahul adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bererti Rofika adalah cucu saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Genap 10 tahun perkahwinan mereka, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada mereka sepasang bayi lelaki kembar yang sulung diberi nama Al-Ish, manakala yang bungsunya diberi nama Ya'qub. Keturunan Nabi Ishaq alaihissalam iaitu bermula dari anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam melahirkan keturunan bangsa Bani Israel. Manakala Al-Ish pula melahirkan keturunan bangsa Romawi. Nabi Ishaq alaihissalam hidup selama 180 tahun dan setelah wafat, baginda dimakamkan oleh anaknya Al-Ish dan Nabi Ya'qub alaihissalam serta ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di kampung Al-Mughirah. Nah, lalu dari video yang tadi, Nabi Ishaq alaihissalam ini memberi nasihat kepada anak-anaknya. Wahai anakku, usiaku sudah lanjut. Aku khawatir bila aku sudah tutup usia, kondisi kalian tetap seperti ini. Maka jalan terbaik menurut pikiranku, pergilah kau Ya'qub alaihissalam berhijrah ke Paddan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapa saudara ibumu, Laban bin Batuil. Nah, jadi Nabi Ishaq ini menyuruh anaknya yang bernama Nabi Ya'qub alaihissalam untuk berhijrah. Nah, tujuannya ini untuk memisahkan antara Ya'qub dan saudaranya, karena agar tidak ada pertengkaran antara Ya'qub dan juga saudaranya ini.
Kesimpulannya, perdamaian yang digagas oleh Nabi Ishak alaihissalam dimulai dari memisahkan kedua anaknya, karena bagaimanapun iri dan persaingan biasa terjadi antara saudara. Kisah Nabi Ishak alaihissalam dengan meminta Nabi Yakub alaihissalam hidup bersama saudaranya di Irak adalah suatu langkah perdamaian. Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah jika ada teman yang bertengkar, maka kita harus melerainya. Jika kita tidak mampu, kita bisa meminta tolong guru atau orang tua. Lalu, proyek untuk di pembelajaran PAI yaitu adalah yang pertama, teman-teman menjawab pertanyaan yang sudah Ustazah berikan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk bisa berdamai dengan anggota keluarga atau saudara atau teman ketika mengalami permasalahan? Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika saling memaafkan kesalahan anggota keluarga atau saudara atau teman? Dan yang ketiga, tuliskan pendapatmu apa saja manfaat yang bisa didapatkan ketika kita saling memaafkan. Nah, alhamdulillah informasi dari Ustazah cukup sekian. Semangat bekerja ya teman-teman. Ustazah akhiri, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.